Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik. Sehat adik-adik semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Ayo, apa kabarnya? Baik Kak Priska, gimana kabar Kak Priska? Sehat-sehat. Sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Apa undang kita semua untuk bangkit berdiri? Yuk bangkit berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi apa di sini Kak? Kita mau nyanyi lagu Oh, Sukacitaku. musik. Jadi sekarang kita mau membuka ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Kakak undang kita semua untuk lipat tangan, lipat, tundukkan kepala, tutup mata dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih sampai pagi hari ini Kau sudah membangunkan kami dari hidup kami sepanjang malam. Tuhan, pagi hari ini kami akan mulai beribadah. Dan Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal ke pertengahan hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membuka kitab kita. Ya, adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-9. Kitab Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita mau baca gantian ya Kayola ya. Adik-adik yang laki-laki akan membacakan ayat yang berangka ganjil sama kakak. Nanti adik-adik yang perempuan akan membacakan ayat yang berangka genap sama Kayola. Allah melindungi orang-orang saleh untuk pemimpin biduan menurut lagu Muklaben Mazmur Daud. Aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanku. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kuhapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah kami binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, dan yang telah ingatan kepadanya. Tetapi
sembahyang untuk selama-lamanya. Katanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikianlah Mazmur pujian. Jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Yesus sayang padamu. Musik. Adik-adik kita gerakan dulu ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, kembali lagi sama Kak Bella. Hari ini kita mau kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Masih tetap sukacita kan semuanya? Coba tunjukin sukacitanya lewat senyum terbaik adik-adik. 1, 2, 3. Nah semuanya sudah sukacita nih. Nah adik-adik sebelum kita membaca firman, kita juga mau siapin hati kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali lagi untuk infak. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga memampukan kami untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kakak akan lanjut cerita. Tapi sebelumnya Kakak akan ajak adik-adik untuk ke suatu tempat. Yuk! Wah. Adik-adik, Kakak di mana nih? Ada yang bisa tebak nggak adik-adik di rumah? Kakak ada di mana? Kakak ada di kota Korintus adik-adik. Nah adik-adik, kota Korintus itu adalah kota yang sangat strategis dan disebut juga dengan kota perdagangan. Kenapa? Karena kota Korintus ini punya 2 pelabuhan. Ada Lekem di sebelah utara kota Korintus dan juga Kengkrea di sebelah timur Teluk Saroni. Nah makanya adik-adik, meskipun kota Korintus ini kecil tapi ramai karena menjadi persimpangan internasional dari barat ke timur. Semuanya ramai melewati kota Korintus ini. Nah, adik-adik, kota Korintus juga memiliki hasil barang dagangan, barang-barang mewah dan juga karya seni yang sangat indah. Pokoknya ramai banget di kota Korintus ini. Kota Korintus ini menjadi kota yang sangat berkembang. Nah, tapi ada satu halnya nih adik-adik. Ternyata kota Korintus juga terkenal sebagai kota kejahatan. Banyak masyarakat Korintus ini yang berbuat dosa. Aduh, gawat dong adik-adik. Nah, ternyata kota Korintus ini punya banyak kelebihan tapi juga ada kekurangannya. Banyak masyarakatnya berbuat dosa. Nah, bagaimana nih adik-adik untuk jemaat di Korintus? Orang-orang percaya yang ada di Korintus, nanti mereka ikut berbuat jahat juga dong. Nah makanya dari itu
Paulus mengirim surat kepada orang-orang yang ada di Korintus, mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tetap bersatu hati, tetap kuat untuk mengikut Tuhan Yesus, nggak ikut-ikut jahat. Nah, kita mau baca nih surat dari Paulus dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Kita buka adik-adik ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai yang ayat yang ke-9. Ya, udah siap kan? Nah, kakak akan baca nih, bareng adik-adik di rumah ikut baca juga ya. Kita baca 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, demikian adik-adik surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, Paulus berharap jemaat yang ada di Korintus itu tetap setia, tetap bersatu hati, tetap kuat imannya kepada Tuhan Yesus. Tidak tuh ikut-ikutan berbuat jahat, tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Nah, surat Paulus yang kita baca tadi juga mau mengingatkan nih kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa karya keselamatan yang sudah Allah berikan itu sangat berharga dan mereka itu menjadi milik Allah. Maka dari itu mereka harus bersyukur dan menyatakan syukur itu dengan melakukan kehendak Allah. Dan mereka harus menjadi saksi Kristus sebagaimana Paulus menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, bukan hanya jemaat yang ada di Korintus saja nih, tapi Paulus juga mau mengingatkan kepada kakak dan juga adik-adik di rumah. Kita semua harus menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu adalah orang-orang yang mewartakan tentang kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam seluruh kehidupan kita. Nah, adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai saksi Kristus. Kita mau mulai dulu di rumah. Wah, kira-kira adik-adik bisa kasih contoh nggak? Sebagai saksi Kristus itu kita harus kayak gimana? Kita harus membantu orang tua. Misalnya habis bangun tidur membersihkan kasur, membersihkan melipat selimut. Lalu selanjutnya ketika sudah makan nih, kita membersihkan piring makanan yang sudah kita pakai. Nah, begitu adik-adik, banyak hal juga ya. Selain itu kita juga bisa berbicara yang sopan dan tidak melawan kepada orang tua. Ataupun kepada adik atau kakak, kita harus mengasihi. Ya, jangan rebutan mainan, tapi berbagi mainan. Itu juga kita menjadi saksi Kristus. Kita melakukan kasih kepada orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, adik-adik, setelah itu di sekolah, adik-adik misalnya nih membantu teman yang tidak bisa mengerjakan soal matematika atau berbagi jajanan. Wah, ternyata banyak banget ya yang bisa kita lakukan sebagai saksi Kristus. Intinya adalah kita berbuat kasih kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan itu nyata lewat adik-adik, lewat perbuatan adik-adik. Nah, demikian adik-adik
semuanya mau kan menjadi saksi Kristus? Nah, kata Paulus ini ternyata gak mudah adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Pasti ada rintangan. Tapi kata Paulus bilang, seperti Paulus sebagai saksi Kristus, kita harus sukacita supaya kita bisa melewati rintangan. Karena adik-adik, Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan menyertai kita untuk menjadi saksi Kristus. Maka dari itu, kita harus menjadi saksi Kristus ya, penuh sukacita. Ya, kakak percaya kakak dan adik-adik kita semua sama-sama belajar untuk menjadi saksi Kristus dengan penuh sukacita. Ya, nah demikian adik-adik cerita kakak hari kali ini kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah adik-adik untuk aktivitasnya kakak mau adik-adik membuat komitmen nih. Ya, kakak mau adik-adik membuat lembar komitmen, aku mau menjadi saksi Kristus, baik untuk kelas kecil maupun kelas tanggung. Adik-adik nanti bisa tulis di kertas, adik-adik bisa hias ya, sesuai dengan kreativitas adik-adik bebas. Nah untuk kelas tanggung tambahannya adalah adik-adik tulis nih kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan sebagai saksi Kristus. Komitmen apa, contoh-contoh, bisa contoh perilaku yang adik-adik bisa lakukan sebagai saksi Kristus. Ya, itu adik-adik untuk hari ini. Kakak harap semuanya bisa mengerti dan juga bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari tadi, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Maka dari itu adik-adik selalu setia kepada Tuhan, berdoa dan baca firman, sehingga kita semua dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Karena kalau kita aja, kita nggak mampu adik-adik, tapi kita butuh pertolongan Tuhan. Nah adik-adik demikian ya, kakak akan tutup kita di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kami mau belajar Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa kami juga mau menjadi saksi Kristus seperti Paulus. Tuhan mampukan kami agar kami penuh sukacita sehingga kami boleh menghadapi setiap rintangan. Tuhan mampukan kami sehingga kami menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh. Kami bisa mewartakan kasih Tuhan lewat perbuatan kami, sehingga orang-orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami melanjutkan ibadah kami. Amin. Nah begitu adik-adik, kakak kayaknya pamit dulu ya. Kakak mau pulang nih. Kayaknya harus naik apa ya kira-kira kembali ke Indonesia. Dadah adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya. Kalau misalnya mau keluar pakai masker dan juga rajin cuci tangan. Oke? Kakak pulang dulu ya. Dadah. Oke adik-adik, untuk menjadi saksi Kristus dengan sukacita, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 265, yaitu Yesus berpesan. Musik. Yesus, saat ini kami mau berdoa
untuk teman-teman PA dan orang tuanya dalam menghadapi kondisi saat ini, yaitu di masa pandemi COVID-19. Semoga kami semua tetap bisa bersyukur juga untuk teman-teman yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang kami terima. Kami juga berdoa buat persekutuan kaum Bapak yang tanggal 11 Juli berulang tahun ke-39. Kami juga berdoa untuk seluruh kaum Bapak supaya selalu sehat dan panjang umur. Begitu juga dengan persiapan untuk memulai ibadah di gereja dalam waktu dekat ini, supaya persiapan di gereja bisa lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Tuhan Yesus, apa kami yang kembali dalam kerajaan surga pada pagi hari ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami dalam kondisi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Ketika kami mulai menjalani new normal, Tuhanlah kiranya yang memberkati agar rencana pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, agar setiap masyarakat Indonesia bisa mematuhi protokol kesehatan yang telah diperingatkan ya Tuhan. Berkati juga para pemimpin negara kami ya Tuhan, yang telah Tuhan tempatkan di berbagai daerah dan yang ada di pusat juga ada di daerah. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil setiap kebijakan-Mu adalah kebijakan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar kami mampu menjalani kondisi ini dengan baik, dengan tetap bersukacita, dengan tetap melakukan hal-hal yang positif, dengan tetap bersemangat ya Tuhan. Ini doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kepada kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang
Mari kita satu dalam doa untuk persembahan. Tuhan Yesus, pada minggu kali ini kami sudah memberikan sedikit persembahan. Tuhan, semoga persembahan ini bisa berkenan kepadamu dan juga untuk gereja-gereja Tuhan, supaya Engkau yang memberkati persembahan ini supaya bisa membantu gereja Tuhan dan juga untuk membangun gereja Tuhan. Dan untuk Yesus Alia. Adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Tetaplah menjadi saksi Kristus yang bersuka cita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mari Jalan Dalam Terang Tuhan. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap anak yang boleh berkerinduan Tuhan untuk mengikuti IPA online hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah boleh bertugas pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami ya Tuhan, dan kakak-kakak berkati Tuhan. Dan biarlah semakin hari kami semakin digiatkan, kami semakin bersemangat untuk mengikuti IPA online ini ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari, biarlah kami terus hidup, terus berjalan menjadi saksi Tuhan yang bersuka cita, yang akan terus mewartakan kasih Tuhan, yang akan terus menyampaikan firman Tuhan melalui sikap hidup kami sehari-hari. Doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, akan segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.